Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mengklaim tingkat pengangguran di Indonesia telah turun. Hal itu disampaikan Purbaya dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Kementerian Keuangan RI pada Selasa 21 Juli. Purbaya membantah bahwa kondisi ekonomi Indonesia memburuk karena banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau hengkang dari Indonesia. Menurut Purbaya, yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih baik dibanding semester 1 tahun 2013 lalu, yakni mencapai 5,06%. Namun kata Purbaya, di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat bukan berarti tidak ada perusahaan yang tutup atau bangkrut. Hal itu menurut Purbaya hal yang wajar apabila masih ada perusahaan bangkrut meski ekonomi telah membaik. Menjadi hal penting, kata Purbaya, harus dihitung berapa perusahaan yang bangkrut dan yang baru muncul. Perusahaan-perusahaan baru yang muncul itulah yang diklaim bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru di Indonesia. Purbaya pun mengklaim bahwa dari data yang dimilikinya saat ini penciptaan lapangan kerja banyak tercipta di Indonesia dibanding angka pengangguran baru. Menurut Purbaya, pertumbuhan lapangan kerja baru ini karena pemerintah saat ini banyak memberikan stimulus terhadap perekonomian, sehingga angka pemecatan bisa ditekan dengan angka penerimaan lapangan kerja baru. Sebelumnya, Purbaya melaporkan bahwa angka pengangguran dan kemiskinan turun dari tahun 2024 ke 2025. Kata Purbaya, penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,85% pada bulan Agustus 2025, lebih rendah dibandingkan dengan Agustus 2024 yang mencapai 4,91%. Purbaya menjelaskan data itu dalam penyampaian pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2025 dalam rapat paripurna DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis 2 Juli lalu. Yang ketiga terkait tren pertumbuhan ekonomi terus di atas 5%, tapi masih terjadi PHK, Pak. Anda punya data penciptaan lapangan kerja nggak? Atau Anda punya data monitor data perusahaan baru nggak? Jadi di ekonomi itu selalu ada seperti itu. Ikut dalam pasar yang kompetitif, ada keluar masuk ya, free entry dan exit. Jadi Anda jangan lihat yang exit aja. Karena di ekonomi yang lagi tumbuh pun ada perusahaan bangkrut. Jadi mesti dilihat yang tercipta seperti apa lapangan kerjanya. Employment turun, sepertinya sih banyak adanya penciptaan lapangan kerja dibanding yang keluar. Justru pertumbuhan ekonomi menggambarkan itu sebetulnya. Jadi jangan lihat satu sisi aja. Mungkin juga saya salah, tapi carilah data yang itu. Tapi kalau kita lihat tadi data agregatnya kan turun. Pertumbuhan ekonomi 5,6 itu kan tertinggi triwulan pertama sejak tahun 2013 katanya. Lucu, dibandingnya triwulan pertama. Jadi harusnya kondisi ekonomi memang baik secara agregat. Bukan berarti nggak ada pemecatan, nggak ada perusahaan tutup, pasti ada. Cuman kita lihat yang baru berapa. Harusnya lebih banyak yang baru di perusahaan yang baru atau yang menciptakan lapangan kerja baru dibandingkan dengan yang perusahaan bangkrut atau keluar. Tapi kita monitor terus keadaan itu, makanya pemerintah kan ngasih stimulus macam-macam ke perekonomian kan, supaya ekonomi bisa tumbuh lebih cepat. Jadi kalau ekonomi tumbuh lambat, nanti itu banyak yang terjadi tuh, pemecatan-pemecatan dibanding perusahaan-perusahaan baru. Jadi kita dorong ekonominya di level makro ya, angkanya seperti itu. Tapi di bawahnya adalah penciptaan lapangan kerja atau enggak, seperti itu. Jadi makro sama mikro itu bukan hal yang lepas. Makro kira-kira adalah penyumbulan dari mikro. Nah, mungkin makronya bagus kalau mikronya jelek. Kira-kira itu. Jadi kalau lihat agregat harus dilihat betul berapa perusahaan yang berapa penciptaan lapangan kerja baru, berapa pengangguran baru, nanti dikurangin. Di situ baru kelihatan gambaran makro yang sebetulnya. Mungkin itu, Mas. Baik. Jangan lupa subscribe ya.